Halo Sobat Utama, kembali lagi bersama saya Pipin Sukandi. Nah, di sebelah saya ada Mbak Feni Fitriani, salah seorang pengusaha dari tenan Inwall dari WIBI, Widyatama Inkubator Bisnis. Nah, Mbak Feni, kalau tadi sih ngomongin tentang kuliah, iya. Terus jadi pengusaha, iya. Ngurus keluarga juga, iya. Terus istirahatnya kapan sih? Istirahatnya kalau ada waktu sempat, Pak. Jadi kalau lagi ada waktu senggang, misalkan di hari Minggu istirahat ya. Kalau misalkan pulang kerja setelah mengerjakan tugas nih, Pak, yang seabrak ini ya, Pak, di semester 2, saya sempetin istirahat, Pak. Hari Minggu produksi libur? Libur juga. Oh, libur juga. Libur. Berarti Senin sampai Sabtu ya produksinya Senin sampai sampai sore Sabtu. gitu. Ya. Nah, kan Mbak Feni sendiri sekarang tergabung jadi tenan di Widyatama Inkubator Bisnis sendiri ya. Ada nggak sih manfaat yang dirasakan sama Mbak Feni sendiri sebelum dan sesudah bergabung itu gitu? Oh, banyak, Pak. Jadi kan memang ada beberapa program di WIBI ya, Pak. Yaitu dulu sebelum masuk itu kan ada yang namanya inkubator bisnis itu kan ya, ada yang namanya apa namanya, pra inkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi gitu. Jadi sebelum di inkubasi ini kita ada ada apa namanya, tahapan pra inkubasi dulu. Jadi kita itu diseleksi apakah tenannya memenuhi kriteria dan lain sebagainya. Kalau misalkan sudah memenuhi kriteria, nah inilah ada tahapannya, tahapan inkubasi, Pak. Di sini tahapan inkubasi ini betul-betul perusahaan saya ini digojolok, Pak, sama WIBI ya, Pak. Jadi dari mulai marketing, mulai operasional, penanganan SDM-nya seperti apa, terus pemasarannya seperti apa, itu digojolok sama WIBI, Pak. Gitu. Bahkan waktu itu kami juga ada yang namanya diikutkan dalam seminar-seminar, Pak. Dalam seminar-seminar beberapa kali. Nah, yang satu itu kami pernah mengikuti seminar dengan pihak luar negeri, yaitu dengan kalau tidak salah komersialisasi produk gitu. Jadi kami memaparkan di situ, Pak, kepada customer luar negeri nih, itu berkat WIBI, Pak. Jadi membuka jalan untuk kita mengenal dunia luar, customer luar negeri, Pak, gitu. Jadi untuk membuka jalan perusahaan saya nih kira-kira bisa nggak dijual ke luar negeri begitu. Dan alhamdulillah, Pak, dengan adanya WIBI perusahaan saya sudah berhasil nih, Pak, untuk menjual produknya ke luar negeri seperti Singapura dan Malaysia. Oke. Begitu. Yang sebelumnya emang belum terfikirkan juga mungkinnya karena dengan kesibukan produksi terus gitu kan belum terfikirkan seperti itu juga. Pernah sih, Pak, ada 1-2 customer dari sana tapi belum banyak gitu. Nah, tapi dengan saya bergabung dengan WIBI lebih membuka lagi kan saya untuk berdagang ke luar negeri seperti itu, Pak. Oke. Berarti sekarang pangsa pasarnya nggak hanya di dalam negeri aja ya, tapi di Betul. luar negeri juga. Betul. Negara mana aja? Untuk saat ini sih masih Singapura dan Malaysia. Singapura dan Malaysia. Dari luar negeri sendiri, kansnya gimana sih tentang sepatu Mbak Feni sendiri? Nah, kalau mereka sendiri sih sukanya memang tidak sepatu yang memang betul-betul handmade, Pak. Karena kan yang sekarang ini kan menjamur sepatu buatan luar negeri yang impor-impor Iya. itu ya, Pak, yang buatan mesin, sepatu jelly lah, Iya. sepatu apa ya. Nah, itu kan memang sangat pasaran sekali. Nah, kalau yang di Singapura dan Malaysia ini memang mereka betul-betul mencari yang handmade, Pak. Nah, karena kami kan di sini produksinya betul-betul handmade 100% ya, Pak. Jadi dikerjakan oleh tangan begitu. Nah, jadi mereka sukanya tuh yang unik-unik, Pak, kalau dari Indonesia sendiri. Karena emang benar-benar produk Mbak Feni sendiri itu adalah pure handmade Betul, sendiri. iya. Berarti apa sih kekurangan sama kelebihan kalau handmade sendiri tuh? Kekurangannya di kecepatan, Pak, mungkin ya. Karena kan tidak menggunakan mesin-mesin besar begitu ya. Jadi kapasitas ya masih segitu-gitu aja. Jadi nggak bisa mengikuti kapasitas yang di apa namanya, dikerjakan oleh mesin begitu. Kalau yang handmade kan kecepatannya mungkin apalagi untuk sepatu dewasa ya, Pak, agak lama juga gitu. Tapi Kalau dari keuntungan segi kualitasnya jauh lebih bagus mungkin ya. betul, karena kan dibikinnya juga satu-satu ya, Pak, kalau untuk yang handmade seperti itu. Berarti tingkat apa ya, tingkat kekurangan dari si produk tersebut juga kecil ya berarti kalau handmade sendiri. Iya, begitu, Pak. Nah, Betul. berarti dari handmade sendiri itu satu karyawan kurang lebih sebulan itu bisa menghasilkan berapa pasang satu karyawannya?
Ya satu karyawan paling banter 200-300-an Pak. 200 sampai Iya. 300 bikin Sepatu. sepatu. Itu termasuk yang dewasa dan anak juga ya Betul. dari sana. Nah, sebenarnya sih kalau dari Pak Feni sendiri lebih seneng kemana nih? Ngejual untuk ke luar negeri kah atau dalam negeri? Karena kan di dalam negeri juga kalau kita ngelihat di Jalan Cibaduyut itu kan kiri kanan wah berapa kilo tuh Iya. toko sepatu semua gitu kan ya, saingannya juga sangat banyak gitu Betul. kan. Kalau Mbak Feni sendiri nih secara pribadi mending ekspornya apakah ke luar negeri atau dalam negeri kita masih ada loh pangsa pasarnya atau gimana? Betul. Sebetulnya sih dalam negeri memang banyak pangsa pasarnya, tapi kan saingannya juga lebih banyak ya kan. Nah, kalau untuk luar negeri ini kan kalau sudah cocok dengan satu barang atau dengan satu brand, mereka akan loyal begitu. Jadi kita tuh kalau di luar negeri tuh ke luar negeri tuh ya continue Pak gitu. Jadi kalau misalkan mereka udah punya satu brand yang mereka suka, terus untuk repeat ordernya continue seperti itu. Jadi kan saingannya pun nggak terlalu banyak begitu. Kalau untuk ke luar negeri kan misalkan kalau produk katakanlah produk Cina ya Pak. Nah kalau produk Cina kan ya itu aja modelnya. Tapi kan kalau di kita tuh bisa di custom gitu. Oh, berarti ada kelebihan juga lah ya dibanding produk luar negeri. Betul. Di sana. Iya. Nah, Sobat Utama di belakang saya kan ada beberapa contoh produk dari Mbak Feni sendiri. Nah, kalau kita ngelihat di sini, ini yang buatan handmade juga ya? Betul. Iya. Oke, lucu sih ini untuk apa anak usia berapa nih? Anak usia toddler Pak, jadi belajar berjalan. Oh, belajar 1 tahun berjalan, sampai 4 tahun. Oh, dan ini handmade ya buatan. Handmade semua, ditempel pakai tangan, dijahit ya mungkin kan kalau mesin jahit ya. Iya. Ya itu mesin jahitnya juga masih manual Pak begitu. Tapi kalau saya orang awam nggak kelihatan loh. Ini emang benar-benar kayak buatan mesin gitu kan, nggak terlihat jahitannya apa sih buatan tangan gitu kan mereka. Nah ini kan berarti semuanya handmade sendiri gitu kan. Mereknya apa sih sepatu buatan Mbak Feni itu? Mereknya Fanny Bros Shoes. Fanny Bros Shoes. Kalau untuk yang anaknya Fanny Bros Kids. Oh, ada beberapa ini juga ya. Betul. Kenapa sih dinamain Fanny Bros? Itu berawal dari sebutan teman-teman sih Pak. Jadi sekarang kan banyak merek-merek lain yang istilahnya bahasa luar negeri atau apa gitu ya. Nah ini ya kebetulan lah biar nama saya ketahuan itu. Oh iya berarti produk Fanny nih. Ya udah saya namain Fanny Bros aja sih Pak. Oke, dan ternyata modelnya terfikir gitu kan, model seperti ini. Ini idenya apakah dari internet atau jalan-jalan atau kemana? Kok kepikir gitu kan? Lucu sih kalau menurut saya gitu. Pakai metode ATM sih Pak. Amati, tiru, modifikasi ya Pak. Jadi kita lihat dulu misalkan dari internet atau dari marketplace luar negeri nih Pak. Apa nih yang bisa kita modifikasi begitu. Dengan bahan-bahan yang ada di Indonesia tentunya ya Pak. Gitu. Oke, nah Sobat Utama, nanti sebentar lagi akan kita ngebahas bagaimana sih berapa harganya, terus keuntungannya berapa sih kalau ngejual tentang sepatu seperti ini. Mungkin untuk teman-teman Sobat Utama yang ingin mulai jualan usaha sepatu, apalagi tadi gitu kan bisa pakai merek sendiri gitu kan dengan membeli produk dari Fanny Bros tadi. Jangan kemana-mana, tetap di pengusaha dari Fanny Bros Shoes ini.